Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kami harap kalian semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran Umi pada pertemuan kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita bahas mengenai jenis rangkaian listrik. Kemudian kita akan membahas mengenai hukum Ohm. Kemudian kita juga akan membahas mengenai hukum Kirchhoff. Baik, nah materi hari ini dapat kalian lihat di buku paket halaman 96. Oke nak, sudah siap? Langsung saja kita masuk ke pelajaran kita hari ini. Oke, jenis rangkaian listrik ini kurang lebih kalian udah pernah pelajari ketika kelas 6 SD. Ada berapa jenis rangkaian listrik? Nah, secara umum jenis rangkaian listrik itu ada 3. Yang pertama pada gambar 1.1. Nah, itu rangkaian apa nak? Itu merupakan rangkaian seri. Kemudian coba lihat di gambar setelahnya, gambar 1.2. Ini merupakan gambar rangkaian listrik secara paralel. Dan kemudian gambar yang ketiga ini merupakan rangkaian listrik yang jenis campuran. Oke. Kenapa dia disebut seri, paralel, dan campuran? Oke, kita bahas ya. Nah, kalau rangkaian listrik secara seri, nah ini ada ini ada apa namanya yang RR yang seperti yang gelombang-gelombang ini. Ini merupakan hambatan. Oke, jadi semua yang ada bergelombang-gelombang itu merupakan hambatan ya. Apa itu hambatan? Hambatan merupakan ukuran seberapa sulitnya arus listrik yang mengalir melewati konduktor. Nah, alatnya disebut resistor. Oke, gini. Maksudnya seperti ini. Rangkaian listrik hambatan itu merupakan namanya hambatan, penghambat. Kalau kamu jalan, layaknya hambatan listrik itu polisi tidurnya, nak. Yang menghambat laju kamu menjadi kencang. Yang melaju itu siapa pada rangkaian listrik ini? Nah, yang melaju pada rangkaian listrik ini adalah si kuat arus. Ya kan? Kuat arus lah yang mengalir di rangkaian ini. Nah, ketika jumpa hambatan dia akan lebih pelan jalannya. Nah, seperti itu. Bisa, nak? Nah, oke, kita ulang bahas mengenai kenapa dia disebut seri gitu ya. Nah, rangkaian seri adalah rangkaian yang hambatannya itu disusun secara horizontal atau searah atau berdampingan. Nah, seperti ini. Sedangkan rangkaian listrik paralel, nah rangkaian listrik yang disusun seperti ini, nak. Bertimpangan atas bawah. Ini merupakan rangkaian listrik secara paralel. Dan yang ketiga ada rangkaian campuran. Oke. Rangkaian campuran ini secara seri, sedangkan yang ini disusun secara paralel. Jadi ada juga yang menyebutkan rangkaian ini merupakan rangkaian seri paralel. Gitu. Bisa ya, nak? Oke, itu mengenai rangkaian listrik paralel dan rangkaian seri juga campuran. Oke, kita bahas mengenai hambatan tadi nih. Oke, hambatan itu kan merupakan ukuran seberapa sulitnya arus listrik melewati dari konduktor. Nah, pastinya ini kan rangkaian ini kan siapa? Ini disusun oleh material konduktor gitu ya kan. Nah, jadi fungsinya si RRR ini sebagai hambatan. Oke, alatnya si R ini ada alatnya nanti di rangkaian listrik. Namanya itu siapa Umi? Namanya itu resistor. Nah, seperti yang ada di sini Umi tuliskan, nama alatnya itu adalah resistor. Nah, ini dia resistor. Satuannya ohm. Nah, satuannya itu disebut ohm atau gambarnya seperti Umi buat gitu. Itulah satuan simbolnya. Nah, resistor itu gimana bentuk aslinya? Seperti ini. Ini bentuk asli dari resistor. Nanti dia dipasang di namanya PCB. PCB itu seperti plat untuk memasang rangkaian listrik seperti itu. Nah, kemudian kan tadi yang di rangkaian ini siapa sih yang mengalir? Si arus ya kan. Si arus dialiri oleh siapa? Siapa sumber arus listrik? Yaitu baterai. Nah, jadi simbol-simbol seperti ini itu baterai.
Baterai merupakan sumber energi pada rangkaian listrik. Berfungsi untuk apa ya? Mengalirkan arus listrik. Kalau nggak ada baterai gimana arusnya bisa mengalir, seperti itu ya nak. Jadi kalian harus bisa dulu paham dulu mengenai perbedaan rangkaian seri, paralel, dan juga campuran. Baik, nah dalam pembahasan ini kita akan membahas mengenai hukum Ohm. Apa itu hukum Ohm? Ohm tadi kan satuan dari hambatan kan nak? Iya, jadi kita ini mau berbicara tentang hambatan dan hal-hal yang terkait di dalamnya. Oke, bunyi hukum Ohm adalah kuat arus yang mengalir, kuat arus dalam satu rangkaian listrik berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian listrik tersebut dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Nah, jadi bunyi ini dirangkum dalam rumus. Nah, ini secara garis besar rumus dari hukum Ohm. Ingat aja, V sama dengan I dikali R, di mana V adalah tegangan, I merupakan kuat arus, R resistor hambatan. Ya. Hambatan tadi satuannya ohm, ya kan? Hambatan satuannya ohm, I satuannya ampere, ya kan? Ampere ini huruf A ya. Sedangkan tegangan satuannya volt. Nah, jadi dalam satu rangkaian listrik, ada 3 material ini yang mengalir. Ada si I yang mengalir, ya kan, ada si R yang menghambat. Nah, di antara hambatan dan I ini ada si tegangan. Nah, seperti itu. Dalam penyelesaian contoh soalnya gimana Umi? Nah, kita langsung ke contoh soal misal. Nah, ini ada soal. Oke, ini dia. Ada satu rangkaian listrik, diketahui hambatannya ini ada sebesar 200 ohm. Kemudian I-nya sebesar 5 ampere. Yang ditanya berapa tegangannya gitu ya kan. Langsung aja kita cari. V sama dengan I dikali R. I-nya berapa? 5. R-nya 200. Tegangannya berarti didapat 1000 volt. Gampang? Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti yang dicari I, berarti rumusnya I sama dengan V dibagi R. Ya kan? Kalau R yang ditanya berarti V dibagi I. Gampang. Seperti itu aja. Gitu ya, Nak? Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas hukum Kirchhoff. Tadi hukum Ohm membahas mengenai hambatan dan hal-hal yang terkait. Nah, kalau hukum Kirchhoff dia membahas mengenai si kuat arus. Di sini bunyi hukum Kirchhoff adalah asasnya jumlah kuat arus yang masuk pada rangkaian listrik harus sama dengan jumlah arus listrik yang keluar pada rangkaian listrik tersebut. Logika. Ya, karena kamu memasukkan energi ya harus sama ya energi yang keluarnya. Seperti itu dulu kita bahas. Nah, ini yang dibahas di sini adalah hukum Kirchhoff, yaitu tentang kuat arus. Jadi jumlah kuat arus yang masuk pada satu rangkaian listrik harus sama jumlahnya dengan yang keluar. Nah, seperti itu. Nah, rangkaian listrik itu ada 3, seri, paralel, dan campuran. Nah, di sini Umi fokus ke seri dan paralel terlebih dahulu ya. Nah, jadi seperti ini, Nak. Oke, kalau pada rangkaian seri gitu ya kan. Kalau pada rangkaian seri. Nah, kita fokus ke I-nya dulu ya. Kalau pada rangkaian seri, nah, I yang masuk, ini dia. I ya kan, I total ini yang I yang besar ini. Nah, I total sama dengan I1, I2, I3. Maksudnya apa, Umi? Nah, di sini kan ada 3 hambatan nih. Ada R1, R2, R3. Artinya kuat arus yang mengalir dari tegangan ini, dari sumber baterai ini yang mengalir, ini kan ketika dikeluarkan dari baterai kan ini I total kan, I keseluruhan. Nah, masuk ke dalam hambatan. Oke, masuk ke dalam hambatan pertama. Ini jumlahnya sama. Ya kan? Keluar ya kan, ini juga sama jumlahnya. Nah, ini keluar, ini sama. Nah,
balik lagi. Artinya I kuat arus total yang mengalir pada rangkaian ini, baik dia mengalir di resistor 1, resistor 2 atau resistor 3, nilainya sama. Nah, itu dia konsepnya ya. Nah, untuk beda potensial atau tegangan, nah oke, dia terbagi, Nak. Nah, jadi gini. Tegangan totalnya kan di sini 12 nih. Tegangan totalnya 12. Oke, kan nanti tegangannya ketika mengalir di R1 ini dia berkurang. Nah, ini juga beda nilainya, ini juga beda nilainya. Sehingga ketika tegangan ini semua dicampurkan, dihitung semuanya secara keseluruhan harus sama dengan yang total, seperti itu. Nah, begitu juga dengan hambatan total pada rangkaian seri. Nah, ini kan dia horizontal, berarti tinggal kita tambahkan aja R1, R2, R3. Seperti itu ya. RS ini maksudnya hambatan total secara keseluruhan di rangkaian ini. Rangkaian ini kan rangkaian seri, makanya RS singkatannya. Rangkaian hambatan pengganti seri. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, ada rangkaian paralel. Nah, kalau paralel kan tersusun seperti ini kan, Nak. Nah, jadi gini, kamu harus perhatikan di sininya, di yang tabel ini, mereka berbeda. Nah, kalau yang di paralel, yang sama semua itu adalah tegangannya. Sedangkan untuk yang kuat arusnya, nah berbeda. Nah, jadi kuat arus, nah logikanya gini, kuat arus yang keluar dari sumber. Nah, ini misalnya totalnya berapa? Misalnya kuat arusnya misalnya 6 gitu ya kan. Nah, 6 misalnya ya kan. 6. Nah, ketika dia sampai di rangkaian paralel, ini kan dia terbagi dia ke 3, ya kan? Ke 3 rangkaian. Gitu ya, karena sehingga ketika dia keluar, dia harus hasil tambahan dari ketiga ini kuat arusnya. Nah, dia kan ini terpecah ya kan? Berarti di sini misalnya 2. Nilainya nilai kuat arus di setiap rangkaian ini pastinya lebih kecil dari di kuat arus total karena dia terpecah rangkaiannya. Kalau ini kan tadi nggak terbagi, sehingga dia sama nilainya. Nah, seperti itu bisa ya, sehingga dia sama nilainya. Sehingga untuk mencari I total itu, nah I total itu ditambahkan I yang bekerja di sini, I yang bekerja di sini, I yang bekerja di R3 berapa? Itulah I totalnya. Bisa? Nah, kemudian kita bahas mengenai ini. Kita bahas mengenai kita bahas mengenai hambatan total yang bekerja pada rangkaian ini semuanya. Berapa gitu ya. Oke, ini Umi hapus dulu biar kamu nggak bingung. Oke, ini kan satu rangkaian, tapi terpecah menjadi 3 gitu ya, karena terpecah menjadi 3. Nah, seperti itu. Makanya jumlah total hambatan dari semua rangkaian ini, satu rangkaian ini, itu kan 1 dibagi jumlah rangkaiannya. Nah, gitu ya kan. 1/. Kalau ini kan tinggal ditambahkan semuanya untuk yang seri. Kalau ini enggak, makanya 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Kalau rangkaiannya misalnya paralelnya ada 5, berarti sampai 1/R ditambah lagi 1/R4 ditambah lagi 1/R5. Seperti itu dia rumusnya. Bisa, mungkin kalian masih bingung. Untuk lebih ngertinya kita ke soal. Nah, misalnya ini contoh soal. Nah, ini kita kerjakan dulu ya. Yang seri dulu biar yang ini dulu ya, biar mudah ya. Yang seri dulu, ini rangkaian seri ya kan, ini rangkaian seri. Nah, yang ditanya kan hitunglah besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian di bawah ini. Oke, hambatannya udah diketahui ya kan, voltnya juga udah diketahui. Cuman kan ini hambatannya bukan hambatan total, ini masih hambatan di rangkaian seri. Kita harus cari RS-nya dulu, hambatan total dulu kan. Kalau nyari I gimana rumusnya? I sama dengan
Kan tadi V sama dengan I kali R. Berarti I sama dengan V per R gitu ya kan. Oke. Untuk yang rangkaian seri, gimana cara nyari R-nya? Gampang. Tinggal RS-nya sama dengan RS totalnya sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Gampang. Berapa nilainya? 2 ditambah 3 ditambah 7. Berapa? 2 ditambah 3 ditambah 7 sama dengan 12 ohm. Nah, udah dapat kita ya kan? Langsung aja masukkan ke rumus ini. V-nya udah diketahui nih, 24 sama dengan 24 dibagi R totalnya berapa? RS-nya 12 ohm sama dengan 2 ampere. Berarti arus yang mengalir pada rangkaian seri ini sebesar 2 ampere. Gampang kan, Nak? Gampang. Oke, sekarang nih kita kerjakan yang si paralel. Oke. Kalau paralel kita pandangannya ke yang sudut kiri sekarang. Nah, ada 3 rangkaian yang bekerja nih, disusun secara paralel. Ini tegangannya ada 3 volt. Rumusnya sama, I sama dengan V per R. Gitu ya karena. Nah, kita harus tahu dulu nih R totalnya. Ini kan di secara paralel. Nah, gimana cara ngerjakannya Umi? Kalau paralel kan rumusnya gini tadi kan. 1 per RP ya kan. RP dia kan karena paralel sama dengan. Ini akan ada 3 rangkaian berarti 1 per R1. Gitu ya karena ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Gitu ya kan. Nah, R1 nya berapa? Berarti 1 per R1 nya berapa? 2 ditambah 1 per R2 nya 3 ditambah 1 per R3 nya 6. Nah, ini bisa langsung ditambahkan. Secara matematika ini nggak bisa ditambahkan, kita harus samakan apa dulu penyebutnya ya kan. Kira-kira KPK 236 berapa? 6 ya kan. Nah, 6 dibagi 2, 6 bagi 2 3 dikali 1 3 ditambah 6 bagi 3 kali 1 2 ya kan. 6 bagi 6 1 kali 1 1 ya kan. Nah, tambahkan 3 tambah 2 tambah 1, 3 tambah 2 5 tambah 1 6, berarti 6 per 6 sama dengan berapa? 1. Sorry. Ini kan ini kan masih RP, ini kan 1 per RP gitu kan, 1 per RP ya kan. Kalau untuk cari RP nya gimana Umi? Oke, kalau wait. Oke, ini kan 1 per RP berarti 1 per RP ya kan. Nah, berarti di sini Umi buat ya, berarti RP nya di sini Umi biru RP, kita balik RP per 1 ya kan. RP per 1, RP dibagi 1 RP kan sama dengan ini kan. Kalau ini karena nilai yang ketepatan sama, kalau berbeda kita balikkan juga. 6 per 6, ini 6 untuk RP. Nah, gini dia kan sejajarnya 6 per 6, ini 6 ya, 6 per 6 sama dengan 1. Berarti RP nya 1 ya, karena ini dibatasi. RP nya 1 apa? 1 ohm. Oke, nah kita masukkanlah ke rumusnya tadi sama dengan I sama dengan gimana tadi? V per R. Nah, V-nya berapa? V-nya 3. 3 volt dibagi 1 sama dengan 3 ampere. Seperti itu. Gampang ya, Nak? Nah, seperti ini penjelasan dari Umi. Nanti kita lanjut di forum Zoom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.